Hai semuanya, selamat datang di channel Wis Wanita Investor Saham. Kembali bersama Mega di sini. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang perusahaan rokok. Nah, jadi bagi yang terkait dengan perusahaan rokok atau ingin membeli atau sudah memiliki, wajib banget buat nonton video ini. Tapi sebelum saya lanjutin, bagi yang baru bergabung bersama kami dan belum di-subscribe, mohon dukung kami dengan subscribe channel ini dan ingat bagikan link ini ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan. Jadi saya akan membahas tentang HMSP, teman-teman. Jadi seperti yang kalian tahu, HMSP labanya di kuartal 2 2020 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 27,8%. Yang mana labanya itu pada kuartal 2 2019 itu mencapai kira-kira 6,7 T dan turun menjadi 4,8 T. Sedangkan kalau kita lihat kompetitornya dia yang bisa kita saingin sama HMSP, yaitu Gudang Garam, itu hanya mengalami penurunan laba itu sebesar 10,7%, teman-teman. Yang mana awalnya dari 4,2 T itu turun sampai 3,8 T saja. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata si Gudang Garam ini ternyata lebih bisa bertahan dibandingkan dengan HMSP di masa pandemi ini. Nah, yang saya ingin bahas adalah apa sih yang terjadi dengan HMSP, kenapa bisa labanya lebih dalam turunnya daripada kompetitornya yang lain, dan bagaimana tindakan kita sebagai investor menyikapi hal tersebut. Nah, jadi saya akan mulai dengan apa sih penyebab dari penurunan laba HMSP tersebut. Saya akan cek dari penjualannya atau pendapatannya. Jadi penjualan dari HMSP itu ternyata memang mengalami penurunan, teman-teman. Oke, penurunan dari HMSP itu sekitar 11,8%. Yang mana kalau kita lihat detailnya, ternyata dari ekspor itu memang mengalami penurunan. Dan dari lokal itu sendiri juga mengalami penurunan yang cukup drastis, teman-teman. Yang mana dari sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin itu mengalami penurunan. Tapi ada yang sedikit menarik, yaitu dimana sigaret kretek tangannya itu mengalami peningkatan yang tipis. Nah, itu memang ternyata labanya turun karena memang pendapatan dari HMSP tersebut memang turun. Kemudian gimana nih kalau kita cek bagaimana penjualan bersih dari si Gudang Garam, pesaingnya dia? Wah, ternyata si Gudang Garam ini itu mengalami peningkatan penjualan, teman-teman. Itu naik dari 52,7 T yang awalnya itu menjadi 53,6 T. Itu naik tipis sekitar 1,7%. Wah, ini fantastis, teman-teman, karena di masa pandemi ini ternyata Gudang Garam lebih bisa untuk meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang lain. Nah, detail dari penjualan si Gudang Garam ini dia. Nah, ternyata sama dengan HMSP ya. Sama dengan HMSP, dia mengalami penurunan di ekspor ya, karena memang ekspor susah karena kita lagi di masa pandemi. Dari data tersebut saya bisa simpulkan bahwa ternyata pangsa pasar HMSP sudah beralih di masa pandemi ini. Itu sebenarnya yang menyebabkan penjualan dari si HMSP ini mengalami penurunan. Simpelnya begini, karena ekonomi sedang tidak bagus, kita lagi di masa pandemi, kita tidak bisa bekerja, kita pendapatan kita turun, ekonominya rendah, daya belinya turun. Jadi hal tersebut menyebabkan dampak yang cukup dapat menekan si HMSP tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hanya HMSP yang tertekan? Gudang Garam tidak mengalami tekanan sesignifikan itu. Bahkan pesaing rokoknya yang lain, misalkan Wismilak, memang kita tidak bisa bandingin ya Wismilak, Gudang Garam sama HMSP, karena Wismilak itu perusahaan yang kecil. Tapi even kecil dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenapa hanya HMSP nih yang mengalami penurunan? Oke, jadi sebenarnya teman-teman, Gudang Garam itu dia tuh berani untuk menurunkan margin keuntungannya dia. Nah, apa maksudnya? Misalnya gini, misalkan satu bungkus rokok itu memiliki HPP, harga pokok penjualan, misal aja ya 10.000. Nah, si HMSP itu menjual satu bungkus itu sekitar misalkan 15.000 misalkan. Sedangkan si Gudang Garam
dia mau atau mampu menjual 13.300 misal aja. Nah dari situ dia menurunkan tuh margin keuntungan si gudang garam agar barangnya laku. Oke, daftar harga rokok HMSP bakal saya cantumin di sini, bisa kalian lihat. Harga rokoknya itu memang mengalami peningkatan teman-teman dari setiap bulan, malah dari setiap kuartal ya. Di setiap kuartal dia mengalami peningkatan. Nah sedangkan ini adalah harga rokok dari gudang garam, bisa kalian bandingin, ternyata harga rokok HMSP itu memang lebih mahal daripada gudang garam. Oke, saya bukan perokok, tapi berdasarkan survei itu banyak pengguna rokok itu lebih menikmati atau menyukai rasa dari si HMSP. Jadi kenapa saya katakan ini hanya sementara? Karena ketika pandemi ini sudah berakhir, ingat ini pandemi tidak akan berlangsung selamanya, pasti ada akhirnya. Ketika ini sudah berakhir, ekonomi sudah pulih, daya beli sudah meningkat, para konsumen itu akan kembali untuk memilih rasa yang memang mereka sukai. Karena dalam sektor consumer good itu rasa adalah yang terpenting. Rasalah yang membawa pelanggan untuk datang kembali membeli produk tersebut. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Oke, see you in the next video.